isukan sampai ke malam. Pro 4 RRI Banjarmasin 87,7 FM 105,9 FM. Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi kembali hadir menemani Dang Sanak Pro 4 untuk malam hari ini di Ragam Budaya Bacangkurah. Kami akan membahas tentang manulung warik tagapit atau dalam bahasa Indonesianya menolong kera yang sedang terjepit ya. Untuk malam hari ini bersama Pak Nurholis Majid dan ada Bang Arif Rahman Hakim. Kita akan ulas tentang istilah Banjar ini dan Sanak Pro 4. Dan ada yang ingin bergabung silahkan di 0895 3405 09539 dan di 051132520602. Kami juga sedang bersiaran di live streaming kami di @pro4 RRI Banjarmasin di channel YouTube kami. Jadi Anda juga bisa menuliskan pertanyaan ataupun juga sharing session Anda di live chat kami. Langsung saja kita akan masuk dalam topik pembahasan kita untuk malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nurholis dan Bang Rahman. Bang Arif. Waalaikumsalam. Sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, untuk malam hari ini kita mau bahas tentang manulung warik tagapit ini. Mungkin sedikit gambaran nih Pak Nurholis. Ya. Apa nih makna yang diambil nih? Peribahasa ini sebenarnya populer lah. Bahkan bukan hanya populer tapi juga kadang-kadang tuh jadi bahan uuluan tuh nah. Mau olok-olok orang gitu ya lah. Jadi bahan uluan karena ternyata lah. Tapi gini dulu, entah kenapa warik dipinjam sebagai peribahasa ini. Apakah sifat warik seperti itu? Tahu juga kita karena kita kena bakawan lah lawan warik. Menolong warik tagapit itu artinya rupanya lah di dalam tafsir peribahasa ini warik itu kalau ditolongi kada ingat lawan yang menolonginya. Kayak itulah. Iya wajar lah, ini kan binatang gitu. Nah, tapi kalau manusia juga seperti binatang, nah ini yang jadi soal. Tapi jar kada semuaan binatang kayak itu. Karena ada juga jenis binatang yang kalau ditolongi itu ingat. Gajah itu kalau ditolongi ingat jar, bahkan dijahatinya ingat. Jadi memorinya tuh kuat benar. Nah, warik ternyata menurut peribahasa ini kalau ditolongi itu bukan hanya kada ingat, malah bisa menjahati dengan orang yang menolonginya. Nah, lalu dipinjam nih mungkin karena orang Banjar nih interaksinya lawan warik mungkin panjang juga lah, kuat juga tuh. Lalu orang Banjar paham tentang sifat warik tadi tuh. Nah, kalau sifat warik ini ada pada sifat manusia, maka jadi uluan dari itu, halo menolong wong warik tagapit tak ujar. Jadi setelah ditolongi, orang yang menghibah-hibah minta tolongi misalnya lah, karena ini kesulitan benar, baik kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam lah. Kesulitan itu setelah ditolongi, justru menyakiti yang menolongi. Bukan hanya melupakan, tapi menyakiti yang menolongi. Jadi lupa berbalas budi lah kira-kira seperti itu. Padahal kan sebagai manusia mestinya kita harus pandai berbalas budi. Nah, dalam peribahasa ini kita kada pandai berbalas budi kayak itu. Jadi apa nih, ada sifat-sifat
warik itu kan ada di manusianya atau kayak apa nih? Semestinya, tapi ini kan meminjam pencermatan orang Banjar terhadap warik yang mungkin lah tadi itu warik itu kada tahulun balas budi segala macam. Nah kalau ada manusia yang seperti itu, orang Banjar memadahkan menolong warik tegapit. Nah gitu. Kayak Kalau ini peribahasa Banjar yang pakai atau ungkapan pakai wariknya ada beberapa Bang Majid lah. Banyak. Kayak warik tajun kacang. Jadi kayaknya jelek beratan deh di dalam peribahasa Banjar itulah ada denang baiknya warik nih. Banyak mungkin sifatnya warik itulah. Tunggal aja kan. Ya. Karena mungkin ya tadi orang Banjar itu kan bahari kan agrarisnya bahuma bakabun kan. Warik ini menjadi hama yang selalu mengganggu. Makanya kemudian sifat-sifat sampai sekarang ya sampai ini juga bakabun nyur bahari kan makanya bila hal-hal buruk itu ya warik. Warik yang dijadikan gambaran, diambil contoh itu nah. Jadi apa namanya? Nah, kalau ada sifat-sifat seperti itulah ada pada manusia, yaitu tadi tuh. Karena bayangan orang Banjar tentang sifat seperti itu ternyata bukan hanya ada di warik, ada juga di manusia. Dan dalam psikologi pun yang ulun pelajari bahwa kayak itu kadang manusia nih kalau ditolong sekali, 2 kali masih terima kasih. Tapi kalau sudah kerancangan ditolongi jadi satu kewajiban. Enggak, tapi kan semuanya. Karena kalau kita untuk memukul rata seperti itu kada. Tapi maksudnya beberapa orang yang memang yang maksudnya tuh sudah kenal akrab, lalu banyak ditolong, lalu akhirnya menolong tuh jadi sebuah kewajiban, kada lagi ada terima kasih itu kayak gitu. Nah itu lalu bertingkah kada mampu untuk membalas budi tadi itu. Tapi bagi orang yang pandai membalas budi, cukup kada menjahati aja ini senang benarnya kan berterima kasih. Apalagi baik. Karena ada ungkapan juga, aku kalau dibaiki orang nang buntung keluar. Nah itu kan artinya tuh nang sudah hendak dimakan toh bisa aja kada jadi dimakan karena kita harus berbalas budi tadi tuh. Nah, jadi ada juga bahwa kebaikan orang tuh harus kita balas lebih besar daripada kebaikan yang sudah kita terima. Makanya kan di orang Banjar kan beberapa minggu yang lalu kita kisah diksi terima kasih kada ya Bang Majid lah. Tapi pemirsa sebenarnya walaupun misalkan kita kada menemukan tuh, tapi tadi yang ungkapan yang jar Bang Majid yang dimontongin di luak, balasan orang Banjar tuh perbuatan sebetulnya. Bila kita membantu, makanya kemudian dia pasti menolongi juga. Melalui aksi lah berarti lah. Jadi kalau misalnya kada ingat lawan jasa orang, inilah secara universal itulah. Makanya berarti bukan manusia yang berbudaya. Karena manusia yang berbudaya tuh tahu budi baik orang. Nah, jadi ya bahwa kemudian adalah orang yang kada pandai untuk berterima kasih, berbalas budi segala macam tuh iyalah, ya kan. Tapi pada dasarnya manusia kada seperti itu dan manusia kada dididik untuk seperti itu. Manusia dididik untuk pandai berbalas budi. Gitu. Tapi biasanya dalam segi apa nih Pak Nurholis, orang-orang yang kada tahu terima kasih malah menjahati setelah dibaiki ini? Hampir semua segi lah berpeluang untuk itu tuh. Ada yang spesifik pada satu segi aja, segi ekonomi misalnya. Segi yang lain-lainnya ya juga. Aku punya pengalaman lah orang harus aku sebut namanya misalnya. Aku bawai dalam satu organisasi, aku kader dalam satu organisasi kan. Lalu kemudian orang itu punya posisi, ya kan? Nah setelah punya posisiku diambilnya, ya kan? Aku tersingkir gitu, kan? Tidak semata-mata dalam konteks duit kan itu kan? Posisi juga bisa terjungkal dan mungkin orang lain juga banyak mengalami seperti itu. Ada orang yang kita kader, kita apakan segala macam, sekalinya meninjak ke kita. Kadang-kadang kan orang melihat
perbuatan baik itu materi ya Bang. Jadi kebanyakan kan materi. Sebenarnya kan banyak hal-hal yang selain itu. Kita memberikan kesempatan kepada orang misalnya untuk berkembang, ya kan? Maksud kita tuh ya ingatlah juga untuk menolong orang lain, ya kan? Ada menolong kita, tapi menolong orang lain bisa karena inya pun kan ditolong oleh orang lain. Nah, misalnya seperti itu. Tapi malah belum tentu dibalas sebagaimana yang kita bayangkan. Tentu bisa aja menyingkirkan orang lain. Berarti ini ungkapannya ini general aja, maksudnya menolongi dalam bidang apapun, bukan yang bujur-bujur orang yang kesulitan lalu kita tolong lalu karena tahu terima kasih malah jahat. Banyak benar misalnya ada orang minta carikan gawian, kita carikan gawian, setelahnya dapat kedudukan, jabatan segala macam, ya diingat lagi lawan yang memberinya gawian. Ya kan banyak kayak itu tuh. Banyak benar. Atau misalnya memberikan beasiswa, sakit benar misalnya ya kalau. Nah, lalu kemudian kita carikan aksesnya apanya segala macam, dapat beasiswa. Tapi yang mengurusinya dapat beasiswa itu misalnya kada pernah diingatnya lagi ini maka biasanya bokoyo pulang atas perjuanganku juga ini juga ada orang lain jangan maka kan ingat kalau ini beneran bahari lah kayak itu behemat orang memperjuangkan inya. Nah itu dalam posisi-posisi pekerjaan juga kayak itu. Ingat aja lah bahwa kita ini kadang mungkin sorangan, kita ini memerlukan bantuan orang lain. Bahkan rekan kerja kita sekantor, segawian, segala macam itu pada dasarnya setiap hari itu sejauhnya baik-baik aja lah, pasti berkontribusi pada karir kita. Bujur. Ya kan? Nah, sedikit banyaknya kita harus berterima kasih kepada kawan-kawan kita tadi itu karena kan di dalam satu tim kerja misalnya kita harus saling memberi panggung, memfasilitasi, mendukung segala macam. Tapi kalau misalnya tim kerja nih saring iri dengki segala macam pasti kada yang berkembang itu. Kita kada kau berkembang, kawan kada kau berkembang karena kompetisinya itu kada sehat. Nah itu. Nah ini lu ingat pepadahan Abah Haji Juhdi Bahar itu bahwa Jersidin bahwa kita ini hidup kada lepas dari barakat orang lain. Iya bujur. Karena manusia makhluk sosial. Dan kita kan harus berterima kasih pada barakat-barakat orang lain tadi itu, ya kan. Kita misalnya lah mulai lagi halus lah kita sekolah, siapa gerang nama antar kita sekolah. Kita kan ini kebanyakan nih Pak Roisal dan Bang Arifai ini lakian Bang yang lagi kebucinan. Terima kasih ya sudah menemaniku jadi kayak itu loh. Dari nol sampai sekarang sukses ya padahal menemani dari nol tuh ya kuitan. Tadi nggak tak bilang kuitan. Nah itu bahaya banget anak itu bahaya banget. Tapi kada tahu lah apa kawarik tuh ingat atau kada lon kuitannya. Iya kalau ingat atau kada atau jangan-jangan kuitannya juga kada diingatkannya juga bahaya juga kan kalau kayak itu. Itu salah satu contoh yang sering dilihat kayak itu nah postingan-postingan atau ucapan-ucapan lakian-lakian bucin yang pacaran sampai akhirnya menikah lalu berterima kasihnya lawan si pasangan. Terima kasih ya sudah menemani dari nol sampai dengan sekarang ya. Kuitan kan dikatakannya lagi lo pangkong lah. Ampes pangkong. Hujan bepanas begawi ke menyekolahkan kalau sedikit. Nah itu bujur tuh ya seolah-olah itu kewajiban kuitan ya dan walaupun bujur itu kewajiban kuitan ya anak tetaplah harus berterima kasih ya karena kalau tanpa bantuan kuitan dengan segala perjuangan itu kita ini justru kada jadi apa-apa. Bahkan kan sekali lagi lah bantuan tuh kada semata-mata uang, ada semata-mata memberikan kesempatan, bahkan nasihat sekecil apapun lah itu bisa merubah pikiran kita. Aku kalau kada dinasehati semalam lawan sidin bisa aku nih berandal benar iya kalau nah kan kita kada tahu pada saat kapan kita menerima nasihat yang terkena hati kita tuh jorang tuh apa Rep yang memadah ketika memadahkan nasihat itu kayak model kena benar di hati itu apa tuh itu Tapi contoh yang paling nyata lah yang ulun tahu kayak itu karena beberapa kali sempat ke panti jompo tuh bahwa itu tadi yang itu. Lupa berterima kasih nih anak sudah sukses koler menggaduh kuitannya diandak ke panti jompo. Maka kan ada kan ungkapan juga kan
harta kuitan, harta anak. Harta anak belum tentu harta kuitan. Bahkan kada harta kuitan, harta anak tuh. Anak minta duit lawan kuitan. Bebasnya kada ada wabuh hutang-hutangan tuh. Sekali kuitan lah, minta duit lawan anak dihitung hutang. Ya, ini yang kacau biasanya durhaka kan terasa tuh itu. Berapa mak aja. Itu menyakiti mana hati kuitan. Ikam mulai lagi halus sampai tuha ya kalau kada pernah kuitan mencatat berapa MM-an sudah tuh. Ya kalau perhatian sidin begadang apa segala macam. Nah ini dasar kurang ngajar jopang kita sebagai imbahnu kada inget tuh. Nah itu yang ulun udah sebujur ulun rawan mendengar istilahnya sidin sudah dielangigin kada lagi gitu di sana. Cuman lah seluruh kuitan lah kada pernah dendam lawan anak, kada pernah menghitung lawan anak, ya sudahlah itu kena hukum karma aja lagi. Tapi kada pernah juga kuitan tuh ingin hukum karma terjadi ya kalau mudahan nih kambu untung anak enak itu ya kan ya, karena ya kuitan akan menanggung seluruh beban yang diterimanya sebagai orang tua. Kayak apa nih Bang Arif melihat fenomena yang terjadi nih? Arif kan kuitan juanya ya kalau tapi anak belum ganal anak belum ganal Pak. Cuma itu tadi Pak. Harta kuitan, harta anak belum tentu harta kuitan. Ketika kuitan minta duit lah dihitunglah sebagai hutang. Kan hutang mah semalam aja. Masya Allah, membatin mana tuh kuitan. Nah itu tadi jangan sampai ya kalau kayak ada menolong warik tegapit tadi tuh ditolongi sedemikian rupa tapi kemudian lupa pada apa yang sudah ditolong. Nah di dalam tradisi-tradisi di kampung lah tolong menolong itu kan menjadi semacam budaya, menjadi tradisi lah. Orang di kampung itu ditolongi itu dicatat. Misalnya berkawinan, pian hendak berkawinan seperti apa, lalu bergotong royong orang, asing-asingnya orang memberikan pertolongan, bantuan segala macam, itu dicatat tuh, agar supaya ketika yang bersangkutan yang menolong tadi itulah, yang membantu tadi itu juga ada hajatan, kita akan membalas sesuai dengan apa yang sudah dicatat, yang sudah diberikan. Ini itu dalam tradisi Banjar tuh. Ini POP-nya nih ulun dengar langsung dari Mbak Eli. Iya. Jadi Mbak Eli itu di daerah Bati-Bati itu kayak itu. Jadi misalnya ada orang berkawinan memberi apa dicatat. Karena habis itu ya dibalas lagi. Balas lagi. Jangan kada tahu, bahkan catatan itu diwariskan kepada anak. Ini anak. Ya, waktu berkawinan ikam semalam tuh kita dibantu ini. Ini nah daftar yang membantunya. Karena kalau orang nih berkawinan juga bantu juga. Bahkan tulak haji juga. Nah, tulak haji kan kita kan kesaruan orang tulak haji kalau itu dicatat tuh. Ya, si membantu si ini Arif membantu 300.000. Karena tuh dibuli kan karena apakah dalam bentuk cindera mata apa segala macam. Amplopnya kada bangaran ya Pak. Nah, itu kan berarti hamba Allah kan. Tapi dasar memang di Jawa kuat benar itu buwuh, istilahnya tuh buwuh tuh. Buwuh itu misalkan orang berkawinan, karena misalkan dibalas yang saikung pesunatan, itu pasti ada catatannya, buku. Nah, itu kan catatannya bukan apa-apa, mana agar supaya kita ingat atas jasa orang tadi. Ya karena kalau kada ingat kan kita kada kawa membalas. Ya. Nah, jadi membalas kebaikan itu penting banget sebagai manusia lah. Bukannya kita pun juga minta balasan, tapi setidaknya ada penghargaan dari orang itu. Karena bagaimana kalau kita kada membalas ya tadi itu kayak warik tadi tuh. Kayak jadi manusia kan jadi warik lah. Iya. Ini mohon maaf lah bubuhan warik lah. Ya, karena ini apa namanya, kita kan hanya menerjemahkan peribahasa aja. Ya kalau. Nah, jadi ya jangan anggap bahwa kita menjelek-jelekakan warik, ada sama sekali. Bujur. Kita break setumat. Nanti habis ini kita balik lagi dan sanak perempat hendak bergabung silahkan karena habis ini di dualan telepon lawan di YouTube kami. Tetap di Suara Budaya Banjar. Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang. Hey, bersiaplah, siapkan
Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official. Seluruh Indonesia, RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Hurry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hurry sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya. Hari ini, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Dwi Hamka. Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur. Oke, dan Sanak Promat masih di Suara Budaya Banjar untuk malam hari ini. Dan kita terima yang ingin bergabung silahkan di 08953405095539 dan di 051132522602. Untuk malam hari ini pun juga kita bersiaran di live YouTube kami. Silahkan juga yang ingin bergabung ya. Dan baiklah, kita lanjutkan lagi Pak Nurholis dan juga Bang Arif seputar topik pembahasan kita menulung warik nang tagapit. Nah, jadi di keseharian kita ini yang paling sering terjadi itu di mana, maksudnya di lingkungan kita, di masyarakat kah atau di tempat kerja kan nih yang kayak ini terjadinya banyak? Rasanya umum aja Bang lah. Okay. Universal. Jadi di mana aja sangat mungkin mana terjadi, tapi secara umum itu di lingkungan perkawanan Bang lah. Okay. Karena
kada kawan kan kita ya kada apa-apa juga kan, ya kan? Kada ditolongi orang kada apa-apa juga biasa ya. Karena memang kada kenal, tapi kalau di lingkungan perkawanan, ya, baik perkawanan kampung, sekolah, pekerjaan dan segala macam. Ya. Kira-kira kayak itu Bang Ripla. Pinjam dulu 100 ya. Iya kalau wah ini pinjam 100 sekalian kartu bulik lagi. Iya kalau pinjam 100 itu beriakan aja karena menyakiti hati benar ya lah. Nah, bari 50 ke 20. Tapi manusia-manusia kayak ini memang ada lah dan iya. Semakin yang pahamnya secara antropologi itu karena kan tentang manusia kan antropologi. Kenapa jadi sampai seperti itu tuh Narip? Kadang-kadang kan namanya manusia tuh pasti membutuhkan pertolongan loh. Kan tadi kita tuh kan lain makhluk individu tapi makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial tuh kadang mungkin kita jadi jagoannya kalau menyelesaikan semuaan di dunia ini kadang kawan. Pasti ada. Padahal kan sadar kan kita tuh sebagai makhluk sosial yang harus saling tolong menolong satu sama lain. Kenapa pas ditolongi kada membalas? Nah. Itu pertanyaannya. Disebabkan kan, apa itu? Karena semuanya juga jalan tuh lurus loh Bang Majid. Pasti ada yang menyimpang-nyimpang juga. Tapi pindah banyak yang beloknya Bang nih. Daripada yang lurusnya nih pindah sedikit. Karena kan kayak gini kan memang tolong menolong ini kan sudah zaman ya mulai manusia ada. Karena kan kita kan dimulai dari pertukaran. Hubungan sosial itu kan dimulai dari pertukaran. Nah, ketika ada pemberian pasti ada pembalasan. Makanya kemudian ya pertolongan salah satunya dari pertukaran itu. Jadi misalnya kita misalkan menolong orang, ya mau orang itu juga akan menolong kita karena itu bagian dari manusia tadi. Tapi ya tadi misalkan ya pasti adalah yang menyeleneh yang ramai manusia ini kada ada yang sempurnanya juga lah. Ya pasti ada. Makanya kemudian muncul peribahasa ini, ungkapan ini. Kalau misalkan semuanya lurus saja manusia, kada mungkin ada ungkapan ini. Iya lah. Ya. Tapi ini berlaku lah Rip, yang sampai pada level dunia misalnya. Soal Iran, soal Trump, Amerika nih. Kalau kita menolongi Iran misalnya atau menolongi Amerika misalnya, nah itu kayak apa tuh? Berlaku juga lah kayak itu tuh. Bisa model kada ingat ditolongi gitu. Ya bisa aja, karena kan konteksnya ini kan membantu loh. Kita kan menolongi orang, kada hanya individu, tapi bisa aja lembaga kah komunitas yang membantu orang, tapi orang itu kada. Ada dulu waktu zaman Majapahit kah yang ditolong oleh bubuhan tentara Cina tuh, lalu kemudian setelah ditolongi justru tentara Cinanya yang diserang. Yang diserang itu ada kalau tuh tentara Kubilai-Khan tuh. Nah itu dalam konteks negara seperti itu juga, atau dalam konteks daerah seperti itu juga, ya kalau atau dalam konteks politik seperti itu juga kita tolongi sekalinya jadinya anggota dewan bis itu jangan dikit lagi loh kita. Ya kan minta carikan suara misalnya kan minta carikan suara, minta kumpulkan orang apa segala macam, pas sudah jadi kan heran-heran lagi. Sabikam jala. Iya kan. Nah itu menolong warik Tegapit juga. Itu siklus 5 tahunan lah. Jadi artinya di dalam semua bidang tuh lah peluang tuh sangat mungkin benar. Karena kan kalau misalkan kita ngelihat kata kuncinya kan Tagapit. Ya lah. Nah, Tagapit ini bila kada ditolongi bisa matinya. Ya lah, karena berarti kan kritis benar orang yang Tagapit kan orang salah satunya orang yang kritis benar tadi, misalkan tiba-tiba kada berduit. Nah, atau misalkan tadi negara ada persoalan, misalkan bila kada ditolonginya berdampak bujur pada dirinya itu. Tadi karena kita menolongi inya kemudian kada ingat lagi lawan kita. Nah itu yang jadi ya sesuatu kada wajar akhirnya seharusnya kan. Bila seorang sudah misalkan hendak mati dibantu orang, ya mau ketemu kita harus ingat lawan orang yang membantu ini sangka baja tahu mati aja sudah jelas. Tapi kada semuaan binatang loh lah, nah kenapa jadi warik aja lah? Karena kan binatang lain kan di dalam cerita-cerita itu kan bahkan singa misalnya kan ditolongi, ingat tinya bahwa singa itu pernah menolong. Nah itu kenapa jadi warik nih, mana nih?
Bahkan sekalinya hanya ulun sadari bahwa sampai ada lagu. Kan ada tuh lagu yang lagi viral, kau hancurkan rumah yang melindungimu. Kau pukul bahu yang dulu memapahmu. Kau berjalan di atas tanah mereka. Bagai iblis bagai malaikat berhati iblis, jadi kayak gitu. Jadi sampai ada lagunya nih, dan itu untuk negara yang musang berbulu domba nih. Jadi ini ternyata lagu ini tuh ditujukan untuk Israel lawan si Palestina. Nah, jadi bahwa ini kita tahu terima kasih sebenarnya. Iya. Sampai ada lagunya. Bahaya banget tuh lah. Maka itu kan lah, nah ini tolong menolong antar negara, tolong menolong antar daerah, sampai tolong menolong antar manusia, ya lah. Itu harus dinyatakan, Bang. Ya lah. Bahkan kalaupun kita kada pernah ditolong, ada baiknya kita menolong agar supaya orang ingat loh kita. Nah, ya kan? Nah, kita kan tapi kalau hendak menolong orang boleh juga, kita kada perlu ingat menolong aja. Ini kan ikhlas tulus lah, tulus ikhlas. Tolong aja, apakah ingat atau kada. Tinggal kalau sebagai manusia yang berbudi pekerti baik dan segala macam, pasti ingat atas pertolongan itu. Sejauh pertolongan inilah pada hal-hal yang kebaikan. Karena banyak juga tolong menolong nih pada hal-hal yang keburukan. Keburukan, misalnya mencontek kakan. Nah, itu belum tentu baik dampaknya tuh. Beteronan misalnya, itu belum tentu baik, ya kan? Nah, itu tolong menolong juga, gotong royong Jepang itu, cuman belum tentu berdampak baik karena akan membentuk koler belajar, iya kan? Tapi jangan ada ungkapan terlalu baik kada baik itu, Bang. Iya. Terlalu baik kada baik juga, ya kan? Artinya kan buta lalu kita pokoknya. Nah, tapi tahu ampun lah. Itu masing-masing individu yang menilainya. Terlalu baik kada baik juga aja, itu kan berarti ini ada pamrih juga dalam kebaikan itu. Mestinya kan tetap aja tetap harus jadi orang baik ya, tetap aja. Karena kan kita baik direspon yang orang baik kadakah kan masalah kita ya? Karena kan kita baik gesan yang di atas, kada gesan manusianya. Ada juga pokoknya baik aja, terserah aja. Di atas tuh manggap karena tuh bukan wilayah kita lagi. Kalau dipunguli kawan kalau aduh apa. Itu adanya. Karena kan ada banyak loh yang mengungkapkan bahwa kalau terlalu baik kita akhirnya dimanfaatkan. Ya menurut ulun sendiri sih lah, ya manfaatkanlah sebaik-baiknya manfaat. Itu aja lagi. Ya kalau kita nothing tulus dari itulah kita kada pernah untuk memikirkan apakah dibalas orang atau kada, apakah dihianati orang atau kada misalnya. Atau orang ini berterima kasih ke kadakah, itu urusan inya barata tuh bukan urusan kita. Yang penting kita baik aja. Tapi balik lagi lah Pak Nurholis lah, kadang namanya kita ini manusia, ada tegretek di hati tuh kadang sangkal atau kecewa. Nah itu yang harus dihilangkan. Itu kan gimana Pak Nurholis? Dihilangkan dari kita tuh, dan itu harus dilatih. Ya kan, ketulusan, keikhlasan tuh kayak orang behera. Ya kan? Bujur itu jar Ustaz Tulun kayak itu juga. Kayak orang behera aja, setelah kita behera kita ingat lagi. Bujur. Apa tadi yang dikeluarkan tadi tuh sayang ngapang tadi. Nah itu kan karena kayak orang behera mana pernah ingatnya tentang apa yang sudah dikeluarkannya, sudah dah. Ya kan. Tapi memang ini tinggi sudah tinggi banget Bang, sudah makamnya. Tinggi banget Bang makamnya. Ya kalau kita kan tetap aja karena kita nih lain wali, lain nabi, ya kalau kita berbuat baik sekalinya dijahati orang, ya kalau wajar aja, kadang ada rasa kecewa. Sangkal juga hati loh. Idealnya lah, karena kita nih kan manusia biasa aja juga, ya kalau bujur itu Bang. Atau walaupun kita sadar lah, bisa juga kita hendak memberikan pelajaran nih, orangnya harus aku berikan pelajaran ya kalau sebenarnya kita tulus ikhlas saja misalnya. Tapi ketika dijahati ini orang nih karena kau harus diberikan pelajaran nih, jadi jalan pang gimana nah itu ya tergantung niatnya Bang lah, ya kalau tergantung niatnya. Karena kalau anak nih kurang ajar penarinya sudah dibaiki karena tahu dinapa-napa bujur. Nah kalau itu bagian dari edukasi, yang ada masalah Bang lah.
gitu kan kita sampaikan. Tapi kita menempeleng orang harus di laporannya pulang. Tempeleng inca Bang. Kalau ada Bang. Tempeleng itu kan ada semata-mata dalam bentuk fisik. Bisa juga dalam ucapan. Tempeleng itu orang Banjar itu harus rasa tertampar runda jarna. Padahal kan dinasihati orang harus hapeng mau aku rasa tertampar aku jar. Padahal kan ada orang kisah kada terima memukulnya tuh kada dana. Tapi kan nasihat itu bisa memukul orang. Kami kata di bahasa lalu ya, no itu pukulannya ngeri banget gitu tuh. Kayak Parep. Ya. Ya, tadi ini kan ya tadi biasanya yang berkoalisi itu menolong dalam kejahatan. Nah baru jadi koalisi. Aman menolong kebaikan itu Bang, kada dikatakan orang tadi. Tapi adalah ya kalau dalam konteks seperti itu kita balas juga lah. Dalam hal yang sudah menolongi aku dalam soal kejahatan ketika nyandak berbuat jahat aku tolongi juga. Ya harusnya jangan Bang. Ya kalau. Tapi kalau memang sudah itu urusannya itu tadi Bang, untuk sesuatu yang hendak dicapainya biasanya itu jadinya akhirnya jadi koalisi karena itu tadinya sama-sama saling menolong dalam kejahatan. Setia kawan berarti. Nah, ini kan aku tolongilah aja tapi jangan lagi kenalah aja. Ya kalau misalnya ada orang kedapatan korupsi misalnya oleh aparat penegak hukum ya kalau ini akulah kada lanjutkanlah prosesnya lah, tapi ikamlah ingatilah jangan lagi terulang. Nah itu bisa kada ya kan itu menolongi sesuatu atas kejahatan yang dilakukan ya lah. Banyak juga itu orang lah. Misalnya guru misalnya mendapati murid melakukan pelanggaran berokok misalnya kalau nah di kiau nah aja inilah kada bapak beri hukuman nikam kada dipadahkan non kuitan nikam dan segala macam kalau kada kena sanksi kam tapi jangan kemulangilah. Nah itu kan bisa juga seperti itu. Nah itu bisa seperti itu atau bisa tadi sama-sama yang negatif tadi. Kalau ini kan positif ke negatif nih supaya bisa jadi positif lagi. Nah ini yang biasanya terjadi itu adalah negatif ke negatif. Kayak apa contohnya? Jadi misalnya menolongi orang nang hendak itu tadi orang dalam misalnya hendak naik jabatan, lalu akhirnya ada siasat-siasat yang dilakukan bekerja sama dengan orang lain yang mau menolongi supaya sampai ke tujuannya. Dibalas juga karena pas pada saat kita hendak karena amun aku naik ada jejatahnya aja menduduki posisi apa. Tuh kolusi ngarannya. Kan menolong dalam negatif ke negatif kan ini. Nah ini biasanya yang bisa jadi akrab tuh dan berterima kasih akhirnya karena itu tadi Bang ada balas jasa. Tapi lawan orang yang bujur-bujur menolongi ini ya kada tahu lagi. Itu sudah bukan tolong menolong karena itu sudah sindikat. Sindikat kejahatan. Sindikat kejahatan ya kalau karena tali temali itu yang terorganisir lah. Terorganisir. Itu adunya. Tapi lah ungkapan ini sangat menarik lah. Satu menggunakan warik tadi jar Arif lah. Ternyata ungkapan tentang atau meminjam warik sebagai satu bentuk sifat yang buruk itu banyak benar dan sepertinya orang Banjar sudah mengidentifikasi warik ini buruk lah. Musuh bersama ya. Musuh bersama yang disebut dengan hama tadi lah. Karena lah kadang sudah diberi makan makanan yang ada diperabutinya pulang. Dan serakah ya kalau. Nah itu manusia pun juga ada sifat-sifat kayak itu. Sudah dibari malah nang ada di kakaknya pulang. Manusia kayak melihati warik kan melihati manusia lah. Adalah warik yang baik bener misalnya. Ada warik kan misalnya tukang panjatakan kelapa orang. Kan ada bupahan toh. Paling diberi makan. Dihonori kada apa kada ya kalau dimanfaatkan manusia. Dimanfaatkan manusia. Atau warik mencarikan duit dalam bentuk topeng monyet. Gitu. Ya kalau bau joget, bejungkang apa segala macam minyak nang menerima duitnya kan manusianya. Ya kalau jadi siapa yang berlacalan siapa? Ini masih jadi pertanyaan lah. Ada juga tuh warik nang berjasa dalam manusia. Ada aja atau kada buruk-buruk banar toh lah. Walaupun dalam hal ini nih istilahnya di apa jurang tuh
dieksploitasi, di stigma nih warik di stigma oleh manusia sebagai binatang yang kada baik gitu lah. Nah, yang kedua tadi Jar Arif tegapit berarti ini pada posisi yang lagi kepelipitan lah. Iya, kepelipitan, genting ya, kalau berbahaya, kalau kada ditolong ini bisa tamat riwayat misalnya. Ya kalau ketika tegapit, nah dalam situasi yang genting nih, kalau kita ditolongi orang pada situasi yang kada tegapit, wajar kita diingat. Ya kalau aku sebenarnya kada perlu bandar som tuh jadi tolonginya kalinya ini aja pindah bakajah anak menolongnya, akhirnya aku ya kan wajar kada ingat tuh. Tapi kalau misalnya kita dililit hutang, ada Arif misalnya, ya kalau membawa duit berapa garang hutang di kami ya, aku 15 juta ribu hutang, saya aku bayar aja, harusnya diingat lagi nengin jar. Wah, baik banget. Kandak kayak gitu bang. Ya kalau, nah terhadap yang kayak itu, lalu pas Arif dalam kesulitan misalnya, kita kada ingat, nah itu salah nih ini tadi, ya kalau kayak menolong warik tegapit terus sama sinya pas pada saat aku ripe jakanya kada ditolongi ikam sama tuh bisa aku terpenjara nah karena hutangku sudah dilaporkan orang ke polisi, ya lah. Bisa terpenjara kok, untung nih menolongi. Itu yang terjadi lah. Biasanya memang dari segi ekonomi lah yang istilahnya kepelipitan nih akhirnya. Tapi ada kisah Muhammad Ali lah waktu itu kan inya kan apa dapat larangan tinju kalau karena menolak kan atau menolak perang Vietnam, wajib militer itu. Nah itu ditebus oleh siapa tuh lawan yang terakhir tuh, ditebus agar supaya kawa main tinju lagi. Setelah ditebus ini semata-mata yang lawan mainnya tadi itu tuh sudah juara dunia, tapi kada diakui orang sebagai juara dunia sebelum mengalahkan Ali. Nah akhirnya ditebusinya Ali agar kawa main tinju lagi, tapi kemudian dikalahkan oleh Ali. Ini serba salah bang. Berterima kasih ya, padahal cuman serba salah menyakalah pulang gelarnya berpindah. Dibayarnya itu. Dibayarnya agar Ali itu kawa betinju kan ini sudah juara dunia kan, tapi kemudian publik ini menilainya Ikam nih kada telawan nih Ali bener gitu, kamu telawan nih Ali kalah tuh Ikam. Jadi ada tantangan lah yang harus tapi Ali kada kawa patahkan betinju karena lisensinya saat itu dicabut. Nah dibayarnya siapa itu petinjunya tuh, bukan Ken Norton pengabla yang sampai 3 kali mainnya lawan itu, yang mainnya tuh waktu itu di apa namanya di mana, di Filipina. Nah, mainnya di Filipina kalah inya. Tapi kan itu profesional. Iya, profesional. Jadi, nah ada ini kan ada profesional. Tapi inya kan senang juga karena kalahnya lawan Ali, dan bukan puas. Bukan lawan orang yang biasa-biasa aja. Sudah gitu. Tingkat yang level tertingginya yang kada kau dikalahkannya kayak itu nalah. Ini yang ditolongi tetahugin kada menutupi lawan kaca mobil bah lewat yang menolongi berkendaraan. Yang ditolongi bermobil harus banyak melihat, jangankan tetahu menutupi malahan lawan kaca mobil. Itu dalam politik banyak mana pangkai itulah. Ya kalau orang yang kada bermodal, aku kada bermodal sekali aja becalon aja. Ya kalau ditolongi banyak orang. Dan pertolongan orang ini sebenarnya lah apa namanya, sesuatu yang kadang-kadang kada kau dihitung. Ya kan? Tapi setelah jadi itu tadi tuh, lalu kemudian kada ingat. Nah, maka itu tadi bujur tadi tuh semestinya kita sadar lah bahwa seluruh prestasi kita, capaian kita itu kada atas upaya kita sorangan, upaya banyak orang. Karena itu kita harus ingat. Cuman kita kan kada mungkin juga mencatati bertaan kalau siapa-siapa yang berkontribusi lawan kita, siapa yang melajari kita, ya kalau siapa yang menasihati kita, siapa yang menjagakan kita, ya kalau memfasilitasi dan segala macam tuh. Nah, itu harus sadar diri bang lah, ampun diri. Tapi cukup kada jahat aja kan luar biasa benar. Bujur. Ya kalau bahkan
di seluruh pendapatan kita tuh harus diingat toh. Nah, Islam ini bagus benar lah. Islam itu bagus benar. Di seluruh pendapatan kita tuh ada banyak jasa orang lain karena itu dikeluarkan zakatnya kan. Nah, untuk memadahkan bahwa zakat ini untuk menahuri jasa-jasa orang lain tadi tuh. Dan kita karena kau juga kan mengembalikan kepada siapa ya anggap aja sudah kepada yang berhak menerimanya tuh. Zakat. Riblah. Apa bulan ini sudah dibayar kah? Belum sampai hisapnya. Dan dibicarakannya dengan kebutuhan utamanya dulu, jadi ada sampai zakatnya, ada sampai hisapnya, kira-kira itu mementingkan diri tadi. Iya, zakat profesi itu kan kada sampai menunggu hisap. Setiap kali dapat duit dibayarkan 2,5%. Setiap kali dapat duit, honor, macam-macam lah, segala macam itu. Dapat duit dari mana, potong 2,5%. Itu kalaunya diamalkan bujur-bujur lah, bersih tuh harta tuh. Bujur. Iya lah. Tapi kita ya udah kan cukup juga biar sampai apabila pernah ada harapan cukup tinggi bujur. Makal tuh kan anak bayar zakatnya tuh. Jadi apa nih pesannya Bang Arif nih, gesan ya yang dirasa sekarang lah selama hidup kayak itu. Memang segelintir orang yang tahu berterima kasih nih, kebanyakan tuh itu Bang, banyak yang nggak tahu berterima kasih tadi, walaupun sedikit. Namanya jasa orang kan, ya itu tadi Bang, kita nih hidup kada lepas dari berkat orang lain tadi. Tapi kan ada 3 kata nih, menolong, warik, lontegapit ya kalau menolongnya ya kita harus tetap terus menolong ya kalau karena itu yang jadi tadi lah makhluk sosial tadi tuh harus tolong menolong ya lah. Iya. Dan ini kan tadi selama jadi manusia itu kan mau kada mau tadi harus saling menolong, jangan sampai misalkan mau kita mati siapa menguburakan lah. Sering benar kita mendengar itu. Makanya tadi dari 3 kata ini sejujurnya ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia juga umum, kayak misalkan kayak kacang lupa kulitnya gitu kan. Kita kan sering menolong orang tapi tiba-tiba ya kadang ingat lagi lawan yang menolongi. Jadi kacang tuh kadang ingat jualan kulitnya lah. Ataunya kada perlu lagi lawan kulitnya. Gitulah. Ya. Jadi apa pesannya nih? Pesannya apa? Ya pesannya kesan kita samuan tadi. Kalau misalkan ada orang menolong kita, paling kada kita harus ingat lah. Mungkin orang tuh kada mengharap juga kita tuh membalas. Ada orang tuh kada mengharap kita tuh harus membalas sama yang apa yang inya tolong lawan kita lah. Kan tergantung juga. Misalkan inya tuh orang sugih menolongi kita, kan kada mungkin juga inya nolongi 1 juta kita harus membayar 1 juta kan. Bisa aja kan itu, tapi ya bisa juga 1.100.000. Tapi setidaknya ingat bahwa orang itu pernah membantu kita lah. Terutama tadi waktu kita tagapit tadi, kita lagi susah, lagi kada berduit kah, atau lagi ada masalah apa, misalkan bini hendak beranak misalkan, tiba-tiba kada ada kendaraan, lalu orang datang membantu, kada ada ambulan kan, misalkan mobil warga dibawa, misalkan kan bagian dari hal-hal yang kayak gitu. Kalau aku curiganya kayak ini lah. Kalau pas pada saat kita senang banyak orang berkerumunan. Tapi pada saat kita tegapit gini itu ya kalau tegapit dihimpit masalah, ya kalau macam-macam lah, berbagai macam persoalan. Bukan orang kada ada yang mau menolongi. Nah, ketika ada orang yang mau menolongi, ya kalau ketika ada orang yang mau menolongi, rasanya tuh kada beradab sama sekali kita. Amun kita kada kalau sampai kita kada ingat bujur. Ya kalau ingat barang. Kalau rahatan kita jaya, orang datangan, ya itulah wajar lah ya kalau karena ada yang dikerumuni orang. Tapi ketika kita dihimpit masalah persoalan, ya kalau nah lalu kemudian orang bukahan, ada yang datang, nah itu istimewa banget tuh. Nah itu yang ulun sebut dengan teman berkelas. Dan padahal mungkin diri sendiri pun lagi dalam kesusahan, tapi masih mau ikhlas menolongi teman yang sulit tadi. Saat di restoran pasti banyak kawan. Ya kalau ada kawan kita mentraktir orang, ya kan, membayari orang. Tapi pas pada saat kita misalnya dalam keadaan sakit, kelas atau di penjara, misalnya saudara-saudara kita yang
sekarang menjalani hukuman itu, adakah ada yang menjenguki selain Siapa yang keluarga? mau Ya, hadir, Inggi? Adakah ada yang menjenguki selain keluarga? Nah kalau ada yang menjenguki, itu tuh ingat banget, inget tika melalui aku jar, aku masuk penjara ini kan menjenguki jar. Nah, tapi kalau misalnya Rahatan Jaya, antri orang kalau yang keluarga kada tetahu gin. Itu jadi anak manakanku. Itu. Tapi ketika ada masalah, itu aku kada kenal aja lah. Rahatan tegapit tadi tuh. Nah, jadi ya harus ingat kita dalam posisi-posisi seperti itu. Maka kalau kita kada ingat, apa bedanya kita lawan warik ya lah. Karena warik kada ingat ternyata. Aja, terima kasih banyak Pak Nurholis, Bang Arif. Mudah-mudahan ini jadi pesan yang bisa menampar kita seberataan sih harusnya. Jadi karena apa kami memang sengaja menyindir supaya jadi pelajaran kita jadi pelajaran kita seberataan, supaya kita pandai berterima kasih. Aja, terima kasih Menterela, Pak Nurholis, Bang Arif dan Sanak Pro 4. Kami cukupkan hingga di sini untuk Ragam Budaya di Bajangkurah menolongi warik tegapik. Jadi jangan sampai kita jadi kayak warik. Ulun Wan Kahfi pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya